Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan selamat pagi bagi yang ada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur pada malam hari ini kepada Tuhan bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di kelas Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Daniel Palungan, dengan materi eksposisi kitab Efesus yang diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23 dengan tema bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ini Bapak Ibu sesi yang ketiga. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali terlebih dahulu dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Berkati saya Tuhan sebagai moderator untuk memimpin, untuk memandu pembelajaran firman-Mu ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Berkati semua peralatan yang kami pakai, biarlah pembelajaran firman-Mu ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini, kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua firman yang disampaikan berasal daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Silakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1940. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di PBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Sam, selamat malam teman-teman semua. Keadaan prima. Haleluya. Kiranya Bapak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap
pekerjaan, baik juga di dalam pelayanan Bapak. Dan sekarang, waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam untuk pembukaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang studi eksposisi terhadap kitab Efesus. Ya, kita masih ada di pasal 1, saudara-saudara, dan tujuan daripada studi kitab-kitab ini adalah untuk memahami pokok-pokok ajaran yang sedang dikemukakan atau sedang dibahas oleh penulis di dalam kitab tersebut. Jadi di sini kita tidak membahas teologi secara sistematis, tetapi kita akan membahas teologi itu bisa saja di dalam beberapa pokok teologi dalam satu bagian Alkitab, tetapi tidak bermaksud untuk membahas keseluruhan doktrin itu. Nah, jadi karena itu maka jangan sampai kemudian Bapak Ibu menuntut kenapa teologianya kok hanya cuplikan-cuplikan. Ya memang begitu, karena tidak ada satu kitab dalam Alkitab yang ditulis khusus untuk membahas doktrin tertentu. Jadi setiap penulis itu mengemukakan apa yang mereka dapatkan tentang Tuhan, lalu dengan tujuan dari tulisan mereka itu mereka masukkan. Nah, itulah sebabnya untuk studi sistematika teologi itu memang kita harus melakukan satu penggalian dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, tetapi kalau eksposisi itu kita berpatokan dan melangkah atau bergerak mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditulis oleh penulis berdasarkan dengan pasal dan ayatnya. Jadi kita tidak ke sana kemari, tetapi kita mengikuti tahapan-tahapan tulisan dari si penulis kitab itu. Nah, dalam hal ini Paulus sebagai penulis kitab Efesus, dia punya kerangka pikir, punya alur pikir tentang tulisannya ini, dan karena itu kita sebagai pembelajar atau sebagai hamba Tuhan yang mengajarkan Alkitab itu tidak boleh membuat satu alur pikir kerangka berpikir yang berbeda daripada apa yang sudah ditetapkan oleh penulis di dalam kitab. Nah, hari ini Bapak Ibu, sesudah kita membahas tentang pasal 1 ayat 1 sampai 14, apa yang Tuhan kerjakan bagi umat manusia, apa yang menjadi tujuan Allah bagi manusia di dalam karyanya itu, Paulus melihat bahwa jemaat di Efesus itu sudah ada pada satu alur, ya, perjalanan iman atau titik tolak iman yang tepat. Nah, karena itu di dalam perikop yang kedua ini kita membaca bahwa Paulus memberi reaksi yang sangat positif. Oh ya, atau sebelum saya bahas dulu ya, kita baca dulu perikop ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tiada berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, itu kelanjutan pembacaan dari pasal 1 ayat 1 sampai 11 dan sekarang 15 sampai ayat yang ke-23. Nah, dari ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, itu kita melihat bagaimana reaksi Paulus terhadap jemaat di Efesus itu. Aku pun tiada berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi kita melihat di sini ada satu sukacita, ada satu kebanggaan di dalam hati dan diri Paulus karena memang berdirinya jemaat di Efesus itu adalah buah pelayanan dari Paulus sendiri. Jemaat itu kemudian Paulus menemukan bahwa mereka sudah ada pada satu jalur iman yang benar dan mereka telah mencapai satu pencapaian yang sangat dibanggakan, setidaknya sampai pada detik itu. Ya, detik di mana Paulus menulis surat ini, dan karena itu dia berkata, aku pun tiada berhenti mengucap syukur karena kamu. Ya, jadi jelas Paulus mengucap syukur itu karena jemaat di Efesus. Nah, hal apa yang disyukuri Paulus di sini? Ini dua hal yang sangat mendasar dari kehidupan orang Kristen. Dan ini sesuatu yang menjadi harapan, menjadi pergumulan setiap hamba-hamba Tuhan, agar jemaat-jemaat yang dilayani itu bisa mencapai kualitas hidup seperti ini. Yang pertama, yaitu mereka memiliki iman dalam Yesus atau di dalam Kristus Yesus. Ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Jadi ini sesuatu yang sangat prinsip untuk Bapak Ibu pahami di dalam bergereja, di dalam berjemaat. Ya, bahwa pendeta itu hanyalah alat. Dalam hal ini Paulus hanyalah alat. Karena itu seorang hamba Tuhan bahkan yang selevel sekaliber Paulus sekalipun itu tidak boleh menjadi landasan iman. Ya, bahkan kalau kita melihat secara nyata bahwa hamba-hamba Tuhan itu pada hakikatnya sama seperti jemaat. Hanya di dalam fungsi, hanya di dalam kepercayaan Tuhan, hanya di dalam tanggung jawab. Mereka itu lebih daripada jemaat. Tetapi secara iman di hadapan Tuhan, jemaat dan pendeta, ya, jemaat dan hamba-hamba Tuhan itu sama. Nah, karena itu maka Paulus sangat bangga dengan jemaat yang ada di Efesus ini karena mereka itu beriman kepada Yesus. Bukan menjadi pengikut Paulus. Ini beda nanti, saudara. Saya kasih komparasinya dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Korintus. Kalau sudah baca di dalam kitab Korintus itu, Paulus
menganggap bahwa jemaat di Korintus itu manusia duniawi. Karena di antara mereka ada yang berkata, aku kelompok Kefas, Petrus, aku kelompok Paulus, aku pengikut Barnabas. Jadi, jemaat di Korintus itu lebih mengidolakan manusia, lebih mengikuti manusia daripada Yesus. Nah, karena itu Paulus berbicara dengan tegas kepada jemaat di Korintus itu. Tetapi itu di kitab yang lain. Nah, saya ambil itu sebagai satu komparasi bahwa kenapa Paulus begitu bersukacita dengan jemaat di Efesus ini? Karena mereka menjadikan Paulus itu bukan sebagai yang utama, sebagai idola, sebagai pujaan, tetapi yang menjadi idola, menjadi pujaan, menjadi sanjungan junjungan mereka adalah Yesus. Karena itu dia berkata, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus, aku pun tiada berhenti mengucap syukur. Ini kalau saya lihat dari sudut pandang hamba Tuhan, saudara, ini pelayanan yang berhasil. Ya, Paulus berhasil untuk mencegah orang mengidolakan dirinya. Tetapi Paulus berhasil untuk membawa jemaat langsung kepada Yesus. Nah, ini saya mau bawa saudara untuk melihat bagaimana realita gereja-gereja sekarang. Mengapa tidak ada hubungan yang harmonis antar gereja A dengan gereja B? Karena jemaat-jemaat itu sejak awal sudah didogmatisasi bahwa kamu itu anggota gereja ini, kamu bukan anggota gereja sana. Ya. Sudah didogmatisasi bahwa kamu itu anak rohani dari pendeta A, bukan pendeta B. Karena itu kita melihat bahwa sekarang ini di Indonesia, pengidolahan terhadap pendeta-pendeta itu begitu kuat. Ya. Saya tidak sedang bermaksud juga untuk apa, tetapi kita melihat bahwa animo masyarakat atau jemaat Tuhan terhadap paus yang datang ke Indonesia itu satu sisi merupakan satu penghormatan terhadap seorang hamba Tuhan. Ya. Dan itu wajar. Ya. Tetapi kalau sampai mengidolakan pimpinan gereja lebih daripada Yesus, yang nanti kita akan melihat adalah pemilik, yang adalah kepala, yang adalah sumber kehidupan gereja, maka imanmu itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Tuhan. Kau pengikut manusia, kau pengikut gereja, dan bukan pengikut Yesus. Nah, itu sebabnya saudara, maka kita belajar dari jemaat Efesus ini, mereka itu membanggakan hamba Tuhan oleh karena mereka membangun iman mereka di dalam Yesus Kristus atau di atas Yesus Kristus sebagai batu penjuru gereja Tuhan. Ini saya harapkan ini menjadi satu reflektor atau katakanlah semacam cermin yang saya pancang di hadapan Bapak Ibu untuk melihat saya ini pengikut gereja, denominasi, pengikut pendeta, atau pengikut Yesus. Dan yang saya harapkan kepada Bapak Ibu hari ini adalah jadilah orang-orang yang mempercayai dan mengikut Yesus itu sepenuhnya. Nah, kalau saudara itu sudah menjadi pengikut Yesus, saudara tidak tersekat lagi di dalam denominasi gereja. Karena siapapun yang mengaku percaya beriman kepada Yesus, saudara akan mengatakan kau saudaraku. Ya, siapapun yang percaya kepada Yesus dari latar belakang suku, latar belakang gereja apapun, itu tidak lagi ada perbedaan, tidak ada jarak di antara kita karena kita sama-sama penyembah dan
orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau paham ini diterapkan di dalam semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan di seluruh dunia, kita akan melihat gereja yang akur, gereja yang damai, gereja yang unity. Ini kalau di gereja kami, topik unity itu khususnya periode yang lalu itu, waduh, itu begitu ditekankan. Tetapi unity-nya itu saya melihat tidak berlandaskan teologi, tetapi berdasarkan kepemimpinan, berdasarkan keseragaman. Jadi unity in uniform. Sementara kalau kita pelajari dalam Alkitab bahwa kesatuan yang diharapkan oleh gereja, oleh Tuhan itu adalah kesatuan di dalam keberbagaian. Unity in diversity. Jadi tidak menjadi seragam tetapi berbeda-beda. Orang Batak dengan liturgi Bataknya, orang Jawa dengan liturgi Jawanya, ya kan? Orang Toraja dengan liturgi Torajanya. Itu biasa karena liturgi itu adalah kreasi manusia sesuai dengan budayanya, tetapi landasan untuk memuji menyembah Tuhan itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama yang saya dapatkan dari jemaat di Efesus ini. Paulus begitu bersukacita dengan keadaan mereka karena iman mereka itu sudah ada pada tempat dan jalur yang benar. Yang kedua adalah setelah aku mendengar tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tiada berhenti mengucap syukur karena Kamu. Jadi, walaupun pernyataannya singkat, tetapi komplit. Satu sisi mereka sudah percaya kepada Yesus secara benar, lalu pada sisi yang lain, iman mereka kepada Yesus itu mereka nyatakan, mereka refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan menjalin hubungan persaudaraan di antara sesama orang-orang kudus. Orang-orang kudus di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih, diselamatkan oleh Allah, dan dikhususkan bagi Yesus. Nah, jemaat di Efesus tidak lagi membedakan itu. Kamu dari bangsa Yunani, kamu dari bangsa Yahudi, kamu dari mantan penyembah-penyembah berhala, ya, dan lain sebagainya. Tetapi begitu mereka mengaku diri percaya kepada Yesus, bersama-sama menjalin satu relasi yang harmonis dengan kasih yang kudus di antara satu dengan yang lain, sehingga apa yang Tuhan harapkan itu dapat nyata, yaitu bahwa ada hubungan persaudaraan yang terikat di dalam kasih yang suci. Hendaklah kamu mengasihi sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, itulah pencapaian yang sudah diraih oleh jemaat di Efesus, sehingga untuk itu Paulus mengucap syukur. Nah, saya berharap Bapak, Ibu, dan saya ada pada level ini. Nah, lalu yang kedua, apakah kemudian Paulus berkata bahwa cukup? Tidak. Yang kedua, doa Paulus. Ya. Atau saya baca mulai dari ayat yang ke-16 tadi itu yang saya kaburkan tadi. Dan aku pun selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Nah, jadi sesudah Paulus mensyukuri keadaan jemaat yang memang seperti itu adanya dan patut untuk dibanggakan, patut untuk disyukuri, sekarang Paulus menyatakan harapannya, ya, atau target selanjutnya yang harus dicapai oleh jemaat di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan.
tidak boleh statis pada level iman dalam Yesus dan kasih terhadap semua orang kudus, tetapi kemudian harus meningkat, bertumbuh kepada level yang lebih tinggi. Ya, dan karena itu Paulus mengungkapkan, dia berkata, dan aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Nah, jadi saudara, saya akan uraikan ini frasa per frasa. Yang pertama itu adalah, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan tulisan-tulisan lain di dalam Alkitab, bahkan juga oleh Paulus sendiri. Paulus berdoa kepada Bapa. Alkitab mengajarkan meminta kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus adalah penantara antara orang percaya dengan Allah, yang kepadanya orang percaya itu berdoa. Dan Alkitab berkata, apapun yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka Yesus akan memberikan kepada kita. Nah, itu di dalam Alkitab begitu. Tetapi di dalam ayat ini, saudara, Paulus tidak menempatkan Yesus sebagai pengantara antara manusia dengan Allah dalam konteks doa, tetapi Paulus menjadikan Yesus sebagai tempat untuk meminta dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara bisa melihat di sini bagaimana doktrin kristologi dari Paulus itu begitu tegas, begitu kuat, ya, bahwa Yesus itu bukan pribadi yang lebih rendah daripada Bapa, tetapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Allah itu di dalam konsep teologis baik Yudaisme maupun agama-agama suku pada waktu itu artinya yang layak disembah. Jadi kalau mereka menyebut Allah, artinya dia yang layak disembah. Tuhan itu artinya penguasa, yang berkuasa, yang memiliki. Jadi dua julukan ini diberikan oleh Paulus kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah yang layak disembah, pribadi yang layak disembah. Jadi secara implisit di situ, ya, Paulus sudah menegaskan kesetaraan antara Bapa dan Anak, antara Allah, Theos, dan Yesus sebagai Kurios. Nah, jadi saudara, ini hal pertama yang wajib Bapak Ibu pahami, bahwa Yesus di mata Paulus adalah Allah yang layak disembah, adalah Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada di dalam dunia ini. Kemudian dijelaskan lagi di bawah, yaitu Bapa yang mulia itu. Siapakah Yesus itu? Yaitu Bapa yang mulia itu. Jadi bukan hanya kepada Allah Bapa, Theos atau Adonai atau Yahweh dalam perjanjian lama, bukan. Tetapi Yesus adalah Theos. Yesus adalah Elohim. Yesus adalah Kurios, yang kepadanya semua orang-orang percaya meminta dan mengharapkan sesuatu. Nah, ya, jadi itu frasa yang singkat Bapak Ibu, tetapi punya kandungan teologi yang sangat dalam. Ya, dan ini sebagai anak-anak Tuhan wajib untuk sampai kepada level ini, karena inilah yang menjadi tujuan doa Paulus, yaitu supaya jemaat itu bertumbuh
di dalam pengenalan akan Allah secara benar. Ya. Nah, apa yang dimintakan oleh Paulus kepada Tuhan untuk jemaat di di Efesus, yang pertama, supaya ia memberikan kepadamu hikmat, pengetahuan tentang siapa Allah. Maka kalau kita bicara tentang pengetahuan, hikmat, itu memberikan kepada saudara itu secara tegas bahwa semua orang Kristen itu harus berteologia. Teologia artinya ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Mengapa disebut ilmu? Karena punya objek yang jelas, punya metodologi yang pasti, yang sesuai, dan punya hasil yang dapat dipertanggungjawabkan di segala zaman dan di berbagai tempat di atas muka bumi. Itu teologi. Nah, yang menjadi persoalan di dalam gereja Tuhan sekarang ini adalah jemaat itu masa bodoh dengan pengetahuan tentang Tuhan. Mereka percaya Tuhan, iya. Tetapi mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. Itu sebabnya penyesatan itu begitu gampang menyusup ke dalam gereja Tuhan, karena jemaat hanya mengandalkan kepercayaan dan tidak mau untuk bertambah kepada pemahaman pengetahuan yang lebih dalam tentang. Nah, jadi Paulus meminta kepada Tuhan, dalam hal ini kepada Yesus, supaya ia memberikan kepada jemaat itu hikmat, agar dengan hikmat itu mereka dapat mengenal, ya, dapat mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Nah, yang kedua itu adalah wahyu, revelation, penyataan. Jadi Paulus meminta kepada jemaat, kepada Tuhan, supaya kepada jemaat itu Allah memberikan penyataan pewahyuan, supaya melalui penyataan dan pewahyuan itu mereka dapat mengenal siapa Yesus, siapa Allah, siapa Tuhan itu. Nah, lalu penyataan di sini saya dapat simpulkan, inilah firman. Karena penyataan umum, penyataan khusus. Ada wahyu umum, wahyu khusus. Dan wahyu khusus itu adalah selain Yesus itu sendiri, yang lain adalah Alkitab. Merupakan satu penyataan khusus yang terdokumentasi, yang memiliki otoritas ilahi. Sehingga melalui Alkitab, maka jemaat dapat mengenal Allah secara benar. Nah, jadi itu sebabnya saudara di dalam pembelajaran saya, baik di kelas-kelas sekolah Alkitab maupun juga di atas mimbar, saya selalu tekankan kepada jemaat bahwa Alkitab itu harus menjadi landasan iman, harus menjadi pedoman penuntun iman. Karena saudara tidak akan bisa tahu siapa Allah, saudara tidak akan bisa mengenal Allah secara benar itu di luar Alkitab. Nah, demikian juga kepada Bapak Ibu pada hari ini, saya mau sampaikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, Alkitab itu adalah wahyu Allah, dan karena itu jadikan Alkitab itu sebagai dasar imanmu, jadikan Alkitab itu sebagai pedoman imanmu kepada Tuhan, dan jadikan Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan saudara, baik sebagai pengikut Yesus maupun sebagai pelayan Tuhan Yesus. Ini penting Bapak Ibu, karena sekarang ini gereja-gereja Tuhan itu dipenuhi dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang lebih mengandalkan kekuatan personality, lebih mengandalkan kepada pengaruh kepemimpinan, lebih mengandalkan kepada wawasan. Nah, lalu dengan kekuatan personality, kemudian pengaruh kepemimpinan itu, kemudian dia menguasai jemaat itu, mengendalikan jemaat itu dengan kekuatan yang ada pada dirinya, sehingga jemaat itu lebih mengidolakan dirinya daripada mengidolakan Tuhan. Nah, itu saudara,
saudara mesti hati-hati dengan itu, karena itu realita di dalam gereja sekarang ini. Banyak orang tidak perlu dengan ajaran. Yang penting pendetanya. Yang penting gembalanya. Nah, ini bahaya. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa gembala, pengkhotbah itu adalah manusia biasa, tetapi Alkitab ajarannya, khotbahnya itu jauh lebih penting daripada orangnya yang berbicara di atas ini. Nah, ya itu saudara. Jadi apa yang Paulus mintakan kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus adalah supaya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, memberikan kepada mereka wahyu. Nah, untuk apa? Nih, tujuannya untuk mengenal Allah dengan benar. Ya, ini. Dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu ini untuk mengenal Dia dengan benar. Siapa Dia di sini? Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu. Jadi jemaat itu sangat diharapkan oleh Paulus supaya mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Ini yang saya katakan tadi itu. Bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh pengkhotbah-pengkhotbah seperti saya, pengajar seperti saya itu adalah karena jemaat itu sudah merasa cukup percaya. Yang penting saya sudah percaya kepada Yesus, cukup. Bagaimana saya hidup itu tidak terlalu penting. Tetapi saya sudah percaya Yesus, maka pasti masuk surga. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu pada satu sisi. Pada sisi yang lain itu dia harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Saya mau bacakan 2 ayat ya Bapak Ibu. Kenapa Paulus menekankan ini? Karena Alkitab sendiri mengatakan yang seperti itu. Hosea 4 ayat yang ke-6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah dalam hal ini imam-imam menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, jadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi iman orang-orang Israel itu adalah iman yang sama kualitasnya dengan kelompok-kelompok agama tertentu pada masa itu, suku-suku tertentu yang juga percaya kepada Elohim. Orang Israel percaya kepada Elohim. Tetapi Tuhan tidak meminta sekedar percaya. Tuhan harapkan dari mereka supaya mereka itu bertumbuh dalam pengenalan. Karena itu diutuslah nabi-nabi. Karena itu diutuslah imam-imam. Untuk apa nabi-nabi dan imam-imam ini? Adalah supaya mereka mengajari jemaat itu, bangsa Israel itu, tentang Tuhan. Karena kalau mereka percaya tidak dalam kebenaran, percaya tidak dalam pengenalan, ya sama dengan kepercayaan agama-agama suku pada waktu itu. Nah, karena itu saudara, ini penting bagi saya dan saudara, dan ini menjadi konsen saya di dalam pelayanan, bahwa memiliki pengenalan akan Allah itu sama mutlaknya dengan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, tetapi mengenal siapa Yesus itu juga adalah sesuatu yang mutlak bagi orang-orang Kristen dan tidak bisa dikurangi dari itu. Saya bacakan di dalam
Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus memberikan satu pernyataan bahwa kehidupan kekal itu tergantung kepada pengenalan. Pada ayat-ayat yang lain dalam Alkitab dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Lalu di sini dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Nah, jadi iman pengenalan itu seperti satu mata uang dengan dua sisi. Berbeda, tetapi tidak bisa terpisahkan. Karena kalau salah satunya menjadi hilang, maka mata uang itu menjadi tidak berguna. Maka iman dan pengetahuan itu dua hal yang harus berjalan bersama-sama di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu maka saudara mesti harus berkomitmen untuk ini. Saya mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Nah, bagaimana bertumbuh dalam pengenalan akan Allah? Ini tidak bisa dengan saudara menyembah. Ini tidak cukup dengan saudara berdoa berpuasa. Bahkan ambil waktu khusus untuk retret 3 hari 3 malam di goa-goa doa. Saya bukan anti doa, anti penyembahan, bukan. Tetapi jalan yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk saudara bisa mengenal Allah dengan benar itu adalah Alkitab. Karena itu Yesus berkata, beritakanlah Injil. Ajarlah semua orang seperti yang telah kuajarkan kepadamu. Di gereja tidak boleh menomorduakan pengajaran. Ada banyak fungsi gereja, tetapi salah satu fungsi yang tidak boleh dinomorduakan itu adalah fungsi didaskalia, pengajaran. Maka rasul-rasul di Yerusalem pada awal mula gereja itu, dia berkata bahwa saudara-saudara, kami tidak begitu puas rasanya karena kami mengabaikan mimbar untuk melayani meja. Kami harus berdoa, kami harus membaca, kami harus mempersiapkan firman, tetapi waktu kami tersita habis untuk melayani pelayanan diakonia kepada janda-janda, kepada orang-orang miskin. Karena itu maka sekarang supaya kami bisa konsentrasi, fokus kepada doa dan kepada pengajaran firman, maka pelayanan meja ini kami delegasikan. Karena itu pilih dari antara kamu orang-orang yang qualified untuk itu, dan dipilihlah 7 orang. Nah, apa yang saya mau tekankan dari pengalaman itu Bapak Ibu adalah bahwa rasul-rasul itu memang sadar sesadar-sadarnya bahwa pelayanan lain bisa didelegasikan, tetapi pelayanan mimbar itu hanya orang-orang yang memiliki kapabilitas, orang-orang yang memang sudah dilengkapi secara khusus untuk itu yang boleh berdiri. Karena kalau tidak, maka pengajaran mimbar akan menjadi perusak iman gereja. Maka rasul-rasul itu fokus. Kami mau melayani mimbar, kami mau berdoa, kami mau mengajar umat tentang kebenaran, agar mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara. Nah, ini saudara ya. Jadi Paulus mendoakan untuk jemaat di Efesus supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Nah, itu tujuan dari meminta hikmat dan wahyu. Nah, yang kedua, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa
yang terkandung dalam panggilannya. Itu di ayat 18. Jadi Paulus berdoa supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan sekarang Paulus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menerangi hati jemaat-jemaat itu agar mereka mengerti pengharap. Jadi sudah ada 3 level nih minimal yang mesti dicapai oleh jemaat. Yang pertama tadi itu adalah iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Dan sekarang, supaya mereka mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, panggilan Tuhan bagi mereka. Ini penting. Karena gereja sekarang terobsesi untuk hal-hal yang bersifat temporal. Gereja sekarang terobsesi untuk hal-hal yang bersifat materialistik, jasmania, seperti mujizat, kesembuhan ilahi, sukses secara duniawi. Ya. Saya tidak katakan salah kalau orang Kristen sukses berkelimpahan secara materi, tetapi itu bukan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, dan itu bukan tekanan utama gereja. Kalau sudah baca pengajaran Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Mengenai makanan, mengenai pakaian. Yang dicari oleh bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepada. Nah, jadi saudara, hamba-hamba Tuhan yang memutarbalikkan nomor urut skala prioritas ilahi ini tanpa sadar mereka adalah alat-alat setan. Ya, ini jangan saudara kaget, terkejut dan heran dengan pernyataan ini. Jelas Tuhan mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu tujuan kedatangan Allah, tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk membawa manusia kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus tidak datang untuk mensejahterakan secara ekonomi, untuk mensehatkan secara jasmani saja. Tetapi yang paling utama tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah supaya manusia memperoleh kerajaan surga, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Baru yang kedua itu adalah semuanya itu akan ditambahkan kepada. Nah sekarang, saudara, mengapa saya katakan tanpa sadar menjadi alat setan? Karena apa? Karena mereka katakan gini, kau datang kepada Yesus, serahkan hidupmu kepada Yesus, maka bisnismu akan sukses, maka engkau akan kaya. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Bukan saja mereka tidak mengerti ayat itu secara benar, tetapi mereka telah mengartikan ayat itu sebatas kepada hal-hal ekonomi. Dan ini alat iblis. Karena iblis itu penguasa dunia dan segala isinya, dan dia berkuasa untuk memberikan kepada siapa yang dia mau. Seperti yang iblis tawarkan kepada Yesus ketika Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi. Perlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemewahannya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah. Jadi tidak susah bagi iblis untuk membuat saudara kaya. Tidak susah bagi iblis untuk membuat saudara sukses dalam bisnis dan lain sebagainya. Tetapi iblis akan selalu berjuang untuk menghambat saudara mengalami pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu maka prioritas utama seorang hamba Tuhan di dalam gereja adalah membawa jemaat itu
di dalam pengenalan akan Allah, lalu kemudian mengorientasikan pengharapan jemaat itu kepada hal-hal yang bersifat kekal. Nah, ini yang akan kita bahas satu demi satu. Pokok-pokok pengharapan dari anak-anak Tuhan yang diharapkan oleh Paulus untuk dimengerti oleh jemaat di Efesus. Nah, yang pertama itu adalah betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ya, betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang kudus. Itu di 18 bagian B. Jadi kemuliaan surgawi itu menjadi tujuan Allah menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, saya mau tambahkan atau saya mau gabungkan dengan Roma pasal 8 ayat yang ke-29-30. Karena banyak orang Kristen ketika membaca ayat itu hanya ayat 28-nya saja. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan rencananya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa rencana Allah itu? Nah, ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuh. Jadi orang Kristen itu diproyeksikan untuk sempurna seperti Yesus. Itu rencana Allah bagi umatnya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Nah, ayat yang ke-30, perhatikan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, jadi saudara, sejak semula Tuhan sudah mencanangkan capaian akhir yang akan dicapai oleh Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu bahwa mereka akan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dijadikan terhormat. Saudara mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga di dunia di mana saja, tingkat negara, tingkat benua, ataupun juga tingkat dunia seperti Olimpiade. Saudara bisa melihat di situ bagaimana setiap pemenang-pemenang itu kemudian diperlakukan secara luar biasa. Ketika mereka diumumkan, namanya dikumandangkan kepada seluruh halayak, bahkan kepada seluruh dunia melalui channel-channel televisi. Lalu dengan sorotan kamera di bawah sorotan lampu, mereka melangkah, langkah demi langkah, akhirnya mereka berdiri di atas podium, lalu mereka naik ke atas tempat kehormatan sebagai pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3, lalu kemudian disorot oleh kamera, disiarkan ke seluruh dunia, lalu dinyanyikan lagu kebangsaannya. Itu adalah satu pola pemuliaan dari orang-orang yang mencapai prestasi di dunia ini di dalam bidang olahraga. Nah, itu adalah satu gambaran bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan juga akan dimuliakan seperti itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sabarlah ya hambaku yang setia, engkau telah setia di dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab
di dalam perkara yang besar. Itu adalah tindakan-tindakan pemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang diselamatkan. Nah, ini saudara mesti tahu itu, supaya di dunia ini saudara jangan hanya fokus kepada si A, si B yang kekayaannya sekian, pendeta A, pendeta si B yang kekayaannya sekian, gitu kan. Tadi saya nonton YouTube, itu ada seorang YouTuber ya yang membuat konten tentang jam tangan pendeta-pendeta di Indonesia. Ya, gambar depannya itu adalah pendeta Insinyur Niko, tetapi tidak dijelaskan berapa mahalnya jam tangan pendeta Insinyur Niko itu. Yang dijelaskan itu adalah pendeta Gilbert. Bahwa jam tangannya pendeta Gilbert itu, yang dia pakai pada waktu itu di dalam gambar itu seharga 200 juta lebih. Pendeta anaknya Konrad Supit itu, saya lupa itu. Saya lupa namanya. Tapi itu yang di dalam itu dinyatakan bahwa jam tangannya itu seharga 800 juta. Tuh. Jadi kalau saya sebagai pendeta umpamanya melihat pendeta-pendeta seperti itu, saya akan down, minder. Apalagi memang sudah memiliki jiwa dasar seperti itu. Tetapi kita mengiring Tuhan bukanlah untuk sukses secara duniawi. Yang jam tangannya bermerek, yang jam tangannya ratusan juta, bukan itu. Tetapi yang menjadi tujuan Allah memilih dan menyelamatkan saudara adalah untuk pada akhirnya saudara dimuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ini saudara ya, jadi memiliki pengharapan masa depan. Pengharapan kekal, ya. Nah, yang kedua, apa tujuan dari Paulus berdoa supaya jemaat itu mata hatinya diterangi oleh Tuhan adalah supaya mereka mengerti betapa hebat kuasa Yesus bagi orang-orang percaya. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ya, saya bacakan dari Efesus pasal 1. Agar kamu mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu satu. Jadi, kuasa di dalam Yesus Kristus itu adalah kuasa yang mampu mengalahkan kematian, mampu mengalahkan maut. Ya, ini apa artinya saudara lepas dari penyakit, tetapi kemudian saudara mati kekal. Ya, jadi karena itu jangan sampai terjerat dengan permainan dukun yang memberikan kepada saudara manifestasi kuasa yang temporal, lalu kemudian saudara menghilangkan kuasa yang kekal, yaitu kuasa yang mengalahkan maut yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini saya harus sampaikan ini karena Indonesia itu kental dengan kepercayaan pedukunan. Baik di kalangan orang-orang yang primitif, maupun juga di dunia orang-orang modern. Makanya ada seperti Ki Gendeng Pamungkas, Ki Joko Bodo, ada seperti Tony Daud, ya kan? Yang itu langganan dari pejabat-pejabat, petinggi-petinggi negara ini. Jadi bukan hanya orang-orang bodoh, tetapi orang-orang intelek pun itu terikat dengan pengaruh-pengaruh pedukunan. Nah, sekarang Paulus mau menyatakan kepada kita bahwa kuasa yang ada di dalam Yesus itu jauh lebih hebat daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Nah, implikasinya bagi saudara dan saya adalah kalau saudara sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi sakit penyakit, maka
mintalah kepada Yesus yang punya kuasa di atas segala kuasa itu, supaya dia membebaskan saudara dari persoalan yang sedang saudara gumuli. Nah, ini penting. Atau yang lebih lembut lagi, tadi tegas kasar saya berkata dukun, ya kan? Artinya kasar di sini artinya hitam putih lah antara kekristenan dan kedukunan itu. Hitam putih, tapi sudah hitam putih pun masih banyak orang Kristen yang terbawa kepada yang dunia hitam itu. Nah, sekarang kita mau masuk dalam yang sama-sama putih. Bukankah sekarang ini masih banyak orang Kristen yang mengidolakan pendeta-pendeta, bahwa pendeta A punya karunia ini, pendeta A punya karunia mujizat, pendeta A bisa menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Karena itu kalau sakit cari pendeta, cari hamba Tuhan ini. Ini juga adalah permainan iblis yang tidak disadari sedang menguasai anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen dalam gereja. Tidak ada pendeta yang lebih hebat dari pendeta yang lain. Itu nyatanya dalam Alkitab. Kalau seorang pendeta bisa berdoa dan orang sakit sembuh, itu karena karunia Tuhan bagi orang itu. Bukan karena hebatnya orang itu. Tetapi karena orang-orang Kristen itu tidak mengerti kuasa Allah, maka dia pikir bahwa yang berkuasa itu adalah pendeta. Karena itu cari pendeta. Nah, sebagaimana datang ke dukun bawa persembahan, maka sekarang juga datang ke pendeta bawa persembahan. Ini bahaya, saudara, yang sedang mengancam gereja, tetapi orang Kristen itu tidak sadar-sadar sedang dipermainkan oleh iblis secara halus di dalam gereja. Nah, karena itu Paulus berdoa supaya jemaat memiliki pengenalan yang benar akan Allah, supaya mata hati mereka terang dan mengerti tentang pengharapan yang ada di dalam panggilan Yesus, yaitu bahwa kuasa yang ada di dalam Yesus itu lebih hebat daripada kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, bahwa kuasa Yesus itu hebat karena dia duduk di sebelah kanan Allah di surga, 20b, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan. Apa arti duduk di sebelah kanan di surga? Dan Alkitab jelas mengatakan begitu, ya. Baik Injil-Injil maupun apa yang dikatakan juga oleh Stefanus di dalam Kisah Rasul pasal 7. Dia menatap ke langit dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah di surga. Nah, waktu itu berdiri, tetapi pada sisi ayat yang lain dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, apa artinya? Pertama itu adalah dia diperkenankan Tuhan. Orang yang duduk di sebelah kanan, orang yang diperkenankan Tuhan. Dua, orang yang duduk di sebelah kanan Allah adalah orang yang telah mengalami kemenangan. Jadi Yesus sudah mengalami kemenangan dan karena itu dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang ketiga, orang yang duduk di sebelah kanan itu artinya orang yang siap atau orang yang tinggal menunggu waktu untuk menerima pelantikan, pengesahan sebagai yang memerintah atas wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh raja-raja pada waktu itu kalau di dalam konteks kerajaan dunia, tetapi dalam hal ini di dalam konteks ilahi berarti Yesus sedang menunggu waktu di mana dia akan disakar untuk menjadi penguasa pemerintah atas seluruh alam semesta. Nah, itu duduk di sebelah kanan. Nah, kalau saudara punya keyakinan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah sebagai yang sudah menang, sebagai yang berkenan kepada Allah, dan sebagai yang tunggu waktu akan memerintah atas seluruh alam semesta ini.
Lalu apakah kemudian saudara rela menggadaikan kesempatan memerintah bersama Yesus itu hanya untuk perkara sesuap nasi? Hanya untuk perkara jabatan yang belum tentu sampai satu periode. Karena saya memperhatikan bahwa di segala jenjang pemerintahan di Indonesia itu, jabatan itu tidak permanen. Bisa didudukan sebagai Kapolda, tetapi kemudian beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan digeser, dinaikkan Kapolda yang lain. Masakan untuk jabatan yang belum tentu sampai 5 tahun kau tugar kepercayaanmu kepada Yesus. Menyangkal Yesus hanya untuk jabatan yang sangat-sangat singkat. Ini penting Bapak Ibu, karena ini fenomena. Ada banyak orang-orang Kristen yang karena jabatan, yang karena kekayaan, lalu kemudian mereka meninggalkan imannya kepada Yesus. Paulus berdoa untuk jemaat supaya memiliki mata hati yang terang, dan dengan mata hati yang terang itu mereka dapat melihat Yesus yang adalah pemenang, yang sebentar lagi akan menjadi raja di atas segala raja, sehingga semua orang yang percaya kepadanya akan ikut memerintah bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya. Ini saya tegaskan ini Bapak Ibu supaya jangan menjadi orang Kristen yang berselera murahan, berselera rendahan, ya, seperti Esau. Hak kesulungan ditukar dengan semangkok kacang merah. Ya. Nah, yang ketiga, supaya kamu mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya itu adalah bahwa kekuasaan Yesus itu melampaui segala kekuasaan. Ayat yang ke-21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi sebutlah kekuasaan apa yang paling hebat di dunia ini. Orang bilang negara superpower sekarang ini adalah Amerika, Rusia, dan dibayang-bayangi oleh Cina. Apakah ketiga kerajaan ini akan bertahan selama-lamanya? Kita akan melihat bagaimana mereka akan gugur satu demi satu. Tetapi kekuasaan di atas segala kekuasaan itu ada di dalam Yesus. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, apa yang saudara takutkan dalam hidup ini? Takut iblis, takut pedukunan. Secara psikologi Bapak Ibu, saya dari kecil itu karena om saya, kakak dari mama saya itu suka mendongeng. Jadi setiap kali saya main ke rumahnya pada sore hari itu, ketika dia pulang dari ladang, dia duduk di dapur, saya duduk di sampingnya, kadang-kala dia tiup seruling sambil saya rebahan di pahanya gitu, lalu dia tempo-tempo dia bercerita. Nah, ketika dia mendongeng itu, dia ceritakan tentang hal-hal yang gaib lah, kata orang Indonesia Jawa, orang goib, hal-hal yang roh-roh jahat gitu. Ketika sudah malam gelap, saya sudah tidak berani pulang ke rumah saya sendiri karena sudah malam, saya harus diantar atau saya nginap di rumah om itu. Jadi dari kecil itu saya sudah dicekoki dengan cerita-cerita seperti itu, sehingga sampai sekarang itu kalau saya lewat di tempat-tempat yang sepi yang ada kuburan itu, kadang-kadang saya merinding, ada rasa takut. Tapi itu bukan karena keyakinan, itu karena psikologi. Nah, tetapi banyak orang Kristen sekarang itu yang secara keyakinan masih percaya bahwa di tempat-tempat tertentu itu ada penunggunya. Di kubur-kubur ada roh-rohnya. Nah, sebutlah kekuasaan apa? Alkitab mengatakan di sini bahwa segala kekuasaan yang ada di bawah kolong langit ini
itu takluk, telah ditaklukkan kepada Yesus. Karena Yesus memiliki kekuasaan atas segala yang berkuasa di bawah kolong langit ini. Itu dari aspek ruang. Dari satu ujung langit ke ujung langit yang satu. Itu tidak ada tempat yang luput dari pengaruh kekuasaan Yesus. Lalu yang kedua, secara waktu dikatakan baik di dunia sekarang ini. Bukan hanya di dunia ini saja yang waktu sekarang ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Tuh, berarti dari aspek waktu, Yesus itu adalah penguasa tertinggi, baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, kalau begitu, kenapa saudara bertindak bodoh, lebih mempercayai kepada dukun-dukun yang mungkin sekarang sakti, tetapi besok lusa bagaimana? Nah, yang pasti sekarang itu adalah Yesus punya kekuasaan atas segala yang berkuasa, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, ini semua yang perlu dipahami oleh semua orang Kristen. Karena itu Paulus berdoa kepada Yesus dan kepada Allah supaya menjadikan mata hati jemaat itu terang, agar punya pengharapan yang jelas kepada masa depan dan kepada Yesus yang memiliki kekuasaan atas segala yang berkuasa di bawah kolong langit. Nah, yang ketiga, pengharapan apa yang wajib untuk dimengerti oleh jemaat Efesus dalam hal ini sebagai representasi dari orang-orang percaya kepada Tuhan adalah bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kalau tadi itu dikatakan berkuasa atas segalanya, tetapi sekarang segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Apa artinya itu, Bapak Ibu? Bahwa penguasa-penguasa dunia ini bukan hanya akan takluk kepada Yesus atau akan ditaklukkan oleh Yesus, tetapi penguasa-penguasa sekarang itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Nah, kapan iblis ditaklukkan oleh Yesus? Iblis ditaklukkan oleh Yesus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8 sampai 11 itu bahwa sekarang penguasa dunia telah dihukumkan. Kapan penguasa dunia dihukumkan? Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena pada saat Yesus menghela nafasnya yang terakhir, maka pada saat itu semua rencana iblis untuk menggagalkan karya penyelamatan atas orang berdosa menjadi gagal total. Ya, ini sudah mesti paham nih, karena ini teologis. Ya, jadi iblis dikalahkan oleh Yesus itu di dalam konteks upaya iblis untuk menggagalkan rencana penyelamatan orang-orang berdosa oleh Yesus Kristus. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, justru pada saat itulah karya penyelamatan atas orang-orang berdosa menjadi sempurna. Sehingga di kayu salib itu, iblis ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Nah, ketika dia bangkit dari antara orang mati, apa yang dikalahkan oleh Yesus? Pertama adalah maut, yang kedua adalah dosa. Jadi dosa tidak berkuasa lagi atas orang-orang percaya, karena Yesus telah menang dan telah menaklukkan kuasa dosa dan kuasa maut itu dengan membangkitkan atau dengan kebangkitannya dari antara orang-orang mati. Karena Alkitab berkata begini, upah dosa ialah maut. Nah, maut artinya apa? Kematian yang kekal selama-lamanya.
Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus membuktikan bahwa tidak ada kematian yang kekal bagi Yesus. Dan Alkitab mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu di dalam Yohanes pasal 11. Jadi ada jaminan kebangkitan, ada jaminan kemenangan, ada jaminan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, saudara, iblis sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Maut sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan karena itu, milikilah pengharapan hanya kepada Yesus saja. Ya, itu yang menjadi doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Nah, lalu ayat yang ke-22b bagian dan ayat 23 itu ini pengharapan lain yang Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan perlu pahami, sebagaimana yang diharapkan oleh Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan dia, dalam hal ini Yesus, telah diberikan Bapa kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus telah diberikan oleh Bapa kepada gereja sebagai kepala. Ada kepala keluarga, ada kepala kantor, ada kepala tubuh. Nah, saudara punya kepala, saudara punya tubuh. Nah, apa fungsi kepala di dalam tubuh? Yang mengendalikan seluruh gerak tubuh. Itu kata Alkitab. Jadi, Kristus adalah penguasa atas gereja Tuhan. Kristus adalah pemilik gereja. Tidak ada pemimpin, tidak ada kepala gereja yang lain selain Yesus Kristus. Karena itu di gereja manapun saudara berada, berjemaat, bergereja, maka di sana yang benar adalah Yesus harus jadi kepala. Bukan gembala sidang, bukan ketua sinode, bukan pimpinan seluruh dunia. Tetapi Yesus sebagai kepala, sebagai penguasa. Artinya apa? Kalau ada kebijakan-kebijakan dalam gereja itu yang bertentangan dengan Alkitab, ada ajaran-ajaran dalam gereja itu yang tidak sesuai dengan Alkitab, ajaran Yesus, maka ajaran itu wajib untuk ditolak. Karena satu-satunya kepala yang harus ditaati di dalam gereja adalah Yesus. Karena itu ikuti ajaran Yesus semata-mata. Artinya kepala yang kedua itu yang bertanggung jawab. Kepala keluarga. Artinya apa? Bukan saja sebagai pemimpin, tetapi dia sebagai penanggung jawab keberlangsungan rumah tangga itu. Jadi Yesus adalah penanggung jawab atas kehidupan gereja. Kalau Yesus adalah penanggung jawab atas kehidupan gereja, gereja harus takut apa? Dengan gonjang-ganjing Wahabi sekarang ini di Indonesia, Bapak Ibu, saya melihat ini ada campur tangan Tuhan. Karena betapapun selama puluhan tahun gereja-gereja di Indonesia itu tercekam oleh gerakan-gerakan orang-orang ini. Tetapi kita melihat sekarang mereka itu sudah ditelanjangi oleh kelompok mereka sendiri. Dan wibawa mereka itu sudah hilang sehingga tidak bisa lagi bergerak apa-apa untuk mempengaruhi bangsa Indonesia, merusak bangsa Indonesia. Nah, jadi apa yang saudara harus takutkan? Kalau Yesus adalah kepala gereja, Yesus penanggung jawab, Yesus pelindung, Yesus sumber kehidupan gereja. Dan ini yang Paulus harapkan supaya gereja itu
menjadikan Yesus sebagai kepala. Supaya gereja tahu bahwa tidak ada satu masalah dalam gereja yang luput dari pengetahuan Yesus. Dan karena itu saudara dikatakan di sini, supaya jemaat mengerti bahwa Yesus telah diberikan kepada gereja sebagai kepala, artinya yang memiliki gereja, yang mengendalikan gereja, tetapi juga yang menghidupi gereja. Nah, itulah dinamika kekristenan yang Tuhan harapkan dari saudara, sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh jemaat di Efesus, yang kemudian juga digumuli oleh Paulus. Yang pertama, mereka telah memiliki iman yang benar. Artinya mereka sudah diselamatkan. Mereka telah membuahkan dalam kehidupan mereka bukti-bukti iman itu dengan tidak lagi eksklusif, tetapi sudah mencakup semua orang-orang yang percaya padanya. Yang kedua, mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara benar. Ini masih terus dalam pergumulan Paulus, karena Paulus sudah meletakkan dasar yang benar, dan di atas dasar yang benar itu Paulus mengharapkan supaya jemaat memiliki dinamisasi iman dalam hal bertumbuh di dalam pemahaman yang benar tentang Allah. Dan yang ketiga yang Paulus harapkan dari jemaat di Efesus adalah supaya jemaat itu memiliki pengharapan masa depan, pengharapan yang benar, yang sudah disediakan Allah bagi orang-orang yang diselamatkannya. Nah, jadi saudara-saudara itu penguraian saya atau eksposisi dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Ya, eksposisi artinya meletakkan di luar, mengeluarkan dari dalam, lalu meletakkan di luar. Nah, jadi memposisikan di luar. Dan saya berharap apa yang saya sudah sampaikan ini, firman Allah yang terdapat di dalam Efesus pasal 1, 15 sampai 23 itu sekarang sudah keluar dari nas itu dan masuk ke dalam pikiran saudara. Itu tujuan dari eksposisi. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik Bapak Ibu, setelah kelas pembelajaran ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu. Dan itu adalah kelas terakhir di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang kelima ya Bapak Ibu, dengan tema hubungan doa 40 hari Musa dan perjanjian. Dan yang akan membawakan kelas pembelajaran ini seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu tanggal 14 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan tema untuk pembelajaran kita adalah pernikahan Kristen yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, masih di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani ya Bapak Ibu, dan ini sudah masuk sesi yang ke-14, dengan tema definite article ya. Dan yang menjadi pengajarnya adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai, diadakan setiap hari mulai dari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati.
Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu channel Cahaya Firman ini ya Bapak Ibu, di-sharekan kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, masih ada waktu sekitar 5 menit. Bisa silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Sambil menunggu, saya mau bertanya ke Pak Daniel. Mungkin Pak, setelah saya dengar tadi pemaparan atau eksposisi daripada Efesus ayat 15 sampai 23 ini mungkin jarang dikotbahkan di gereja. Itu satu Pak. Jarang dikotbahkan di gereja. Itu satu pertanyaan saya. Terus yang saya tanya lagi tadi itu bahwa jemaat itu harus mengerti teologi ya. Bahkan juga kan pendeta itu ada anti teologi ya. Mungkin kalau jemaat itu harus mengerti teologi ya, mungkin kalau sekolah teologi ya mungkin tidak bisa semua. Yang bisa saya tangkap di situ mungkin ada, agar jemaat itu bisa mengerti teologi ya, berarti ada pelajaran firman. Mungkin di setiap gereja itu kan ada tiap kali seminggu, mungkin seperti itu Pak ya, untuk biar jemaat itu mengenal teologi ya, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, harus mengerti kita itu. Itu dulu Pak yang bisa saya tangkap tadi dari pemaparan Pak Daniel. Dipersilakan Pak. Ya, yang pertama memang pengajaran di gereja itu sekarang tidak terlalu diminati orang. Karena yang diminati orang itu adalah khotbah-khotbah yang memotivasi, yang menyemangati, yang memberi jargon-jargon, yang kemudian memberikan harapan-harapan yang bersifat materi dan hal-hal jasmania. Itu tidak bisa dipungkiri, dan Bapak Ibu bisa melakukan satu penelitian dan Bapak Ibu akan temukan itu. Nah, yang kedua, berteologi itu bukan berarti dengan sistem atau kurikulum seperti di sekolah-sekolah teologi, tetapi berteologi di kalangan jemaat itu artinya dari atas mimbar itu harus diperkenalkan Tuhan itu secara alkitabiah. Siapa sih Yesus itu? Kan gitu kan. Apakah saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit? Amin. Sekarang pertanyaannya, siapa Yesus? Nah, kalau gereja ya mengambil tanggung jawab dalam fungsi didaskalia, ini kewajiban bahwa jemaat tidak cukup percaya Yesus, tetapi harus mengenal siapa Yesus. Nah, apa yang saya lakukan, saudara-saudara ya Pak Sam? Saya tidak ada kelas khusus PA di gereja, tetapi setiap kali saya khotbah, itulah tempat di mana saya memperkenalkan Yesus kepada mereka. Memperkenalkan Allah kepada mereka, memperkenalkan Alkitab kepada mereka, tentu di dalam batas-batas konteks yang sedang saya pilih, seperti malam ini.
apa yang saya bahas dari Efesus pasal 1, 15-23, itu adalah satu pola pengajaran. Sehingga jemaat itu walaupun tidak mengikuti seperti di sekolah teologi, tetapi minimal dari satu perikop itu jemaat mengerti apa sih yang dimaksud oleh tulisan ini. Nah, itu sebatas itu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh gereja. Tetapi karena gereja, pendeta-pendeta tidak memiliki kemampuan untuk mengeksposisi Alkitab itu secara benar, maka itu sebabnya yang disampaikan kepada jemaat itu adalah pikiran pendeta, perasaan pendeta, pengalaman pendeta, dan lain sebagainya. Nah, itu kekristenan yang tidak membawa pertumbuhan, tetapi kekristenan yang merawat, ya, gereja tradisional itu, kekristenan tradisional itu sekedar percaya dan tidak bertumbuh di dalam pengenalan. Nah, seperti Pak Sam, suatu ketika dikasih kesempatan untuk membawa renungan firman Tuhan di ibadah-ibadah tertentu umpamanya, itu kesempatan untuk mengajar. Ajarkanlah bagian Alkitab yang Pak Sam sampaikan. Nah, itu udah berteologi di situ. Ya, saya kira itu Pak Sam. Tuhan berkati. Iya, ini ada di live streaming bernama Pak John bertanya mengenai Pak Tony Daud. Ada apa dengan Tony Daud katanya? Mungkin bisa dijelaskan Pak Daniel untuk Pak John gitu. Ada di live streaming Pak. Ya, Pak Tony Pertanyaannya, Daud kan dukun. Pak Tony Daud kan dulunya dukun. Sebelum jadi penginjil ya kan? iya. Iya, jadi kan saya angkat Pak Tony Daud itu bukan masalahnya. Tetapi artinya Pak Tony Daud itu langganan pejabat-pejabat negara ini. Termasuk dalam kesaksiannya di YouTube itu bahwa dia dipanggil oleh Cikeas untuk mengawal bangsa ini atas pemerintahan Ibu Bambang Yudhoyono, dan kemudian dalam kesaksian YouTube-nya itu dia berperang melawan Sai Baba yang orang sakti di India itu. Lalu dia katakan itu bahwa pada saat itu dia bunuh Sai Baba dari Indonesia. Itu kan artinya apa? Bahwa orang-orang intelek di Indonesia itu terikat dengan yang kita kenal itulah, ya, Tony Daud, lalu kemudian Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, itu kan dukun-dukun modern. Nah, jadi saya angkat Tony Daud itu bukan masalah sekarang, tetapi masalah dulu. Ketika dia menjadi pendeta, dia jadi dukun, ya. Nah, sempat juga saya lihat di YouTube-nya itu dia sudah jadi pendeta, tapi dia tinggalkan kependetaannya lalu jadi pengawal negara lagi di dunia spiritual itu. Nah, itu yang saya kalau mau kupas kehidupan Tony Daud, itu salah satu yang saya mau kupas, tapi bukan itu. Jadi Tony Daud tidak ada masalah dalam hal ini. Bahwa dulunya dia dukun, dia menjadi langganan dari pejabat-pejabat negara, yaitu dia. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Mungkin Pak John yang di live streaming sudah mengerti bahwa yang dijelaskan Pak Daniel itu masa dulu waktu Pak Tony Daud itu belum jadi hamba Tuhan. Seperti itu Pak John ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa lagi ditanyakan. Minggu depan kita masih ada pertemuan karena ada masih pertanyaan satu lagi. Hanya sampai di situ jawabannya dari Pak Daniel. Mudah-mudahan Pak John bisa memahami. Terima kasih Pak John yang ada di live streaming. Yang selanjutnya saya persilakan ke Pak Daniel Simon. Selamat malam, Pendeta Daniel. Saya mau tanya apa maksudnya iblis sudah ditaklukkan oleh Yesus di kayu salib? Maksudnya itu gimana tuh, Pak Daniel? Ya, jadi ini, ya terima kasih. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai utusan Bapa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya kan? Tetapi sebagai kontranya, iblis berusaha untuk menghalangi rencana itu agar Yesus jangan menjadi penyelamat bagi orang-orang berdosa. Karena iblis mau supaya dunia ini, khususnya manusia itu tetap menjadi miliknya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh iblis supaya rencana Yesus itu gagal, atau rencana Allah dalam kehidupan Yesus itu gagal, maka iblis mau supaya Yesus ini disingkirkan. Maka dicarilah cara, dicarilah jalan bagaimana supaya Yesus itu dibunuh. Nah, jadi
Kan dari awal kan iblis tidak tahu bahwa justru kematian Yesus itu yang akan menjadi puncak karya penyelamatannya. Tapi iblis itu hanya berpikir bahwa dengan kita menyingkirkan Yesus, maka selesai. Apa yang menjadi tujuannya itu akan gagal. Nah, tetapi dia tidak sadar bahwa ketika Yesus itu digiring ke Gunung Golgota, di bawah kendali daripada iblis pada waktu itu dan orang-orangnya, itu sebenarnya dia sedang membawa Yesus kepada puncak kemenangannya. Nah, jadi kemenangan di sini dalam arti bahwa rencana iblis untuk menggagalkan karya penyelamatan Allah itu gagal total ketika Yesus mati di atas kayu salib. Karena kematian Yesus bukan kemenangan iblis, tetapi kematian Yesus adalah puncak karya penyelamatan Allah atas orang-orang berdosa. Ya, jadi itu maksudnya gitu, Pak. Jadi iblis itu sudah pecundang dia. Sekarang secara realita dia mengganggu orang percaya, sebenarnya juga ya iblis itu pecundang karena kuasa Yesus lebih daripada kuasa iblis, ya. Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka tumpang tangan orang sakit dan orang sakit sembuh, usir setan, setan lari tunggang langgang. Jadi itu Pak maksudnya. Jadi sudah dikalahkan karena rencana untuk membatalkan atau menghalangi karya penyelamatan Allah itu tidak berhasil. Demikian Pak Simon. Ya, iya Pak. Karena banyak saya lihat orang Kristen tuh suka menganggap enteng iblis itu. Padahal kan di 1 Petrus 5 ayat 8 kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Ya, karena mereka suka pada bilang kan iblis sudah ditaklukkan di atas kayu salib oleh Yesus. Nah itu dia, sering mereka tuh menganggap enteng. Dia bilang, udah jangan gede-gedein iblis, dia bilang. Iya, jangankan itu Pak, ada murid saya di sekolah yang lain tingkat S2 bahkan tingkat S3 dia bersikuku dengan itu, bahwa sekarang ini iblis sudah tidak ada. Nah, nanti kita akan baca di Efesus pasal 6 itu nanti, bahwa realita iblis itu masih terus bekerja, tetapi kita harus ingat bahwa iblis itu adalah pecundang yang sudah kalah tetapi tidak mau menyerah gitu ya. Katakanlah seperti Hamas. Seperti Hamas. Kalah tetapi masih terus mengganggu ya kan, itu aja. Oh iya, iya. Terima kasih penjelasannya. Tuhan berkati. Ya. Baik, terima kasih Pak Daniel Simon atas partisipasinya malam hari ini. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, kalau ada nanti pertanyaan, bukan saya mendahului pembicara kita, ini Efesus baru sampai pasal 1. Jadi yang saya dengar informasinya, kita atau Pak Daniel pembicara kita akan mengeksposisi Efesus 1 sampai 6. Jadi mohon Bapak Ibu yang tidak sempat bertanya, bisa disiapkan pertanyaan tentang Efesus di beberapa pertemuan kita beberapa minggu ke depan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau kurang jelas tadi yang dipaparkan bisa ditonton ulang di YouTube @Cahaya Firman. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Daniel. Dari semua yang kita bahas pada malam hari ini, mungkin ada tambahan lagi untuk lebih jelas yang mendengarkan. Bapak bisa tambahkan sedikit sebagai closing statement dan sekalian ditutup dengan doa. Dipersilakan Pak, terima kasih. Ya, jadi namanya eksposisi kita Bapak Ibu, jadi kita membahas kitab itu dari awal sampai akhir dan kita ikuti dengan tahap demi tahap sebagaimana urutan penulisan di dalam kitab itu. Jadi kalau saya berkata eksposisi Efesus ya tidak mungkin hanya pasal 1 saja, nanti sampai pasal 6. Jadi kita masih akan berlanjut. Nah, cuma belum tentu di pasal 2, pasal 3 kita berbicara lagi tentang iblis gitu ya. Jadi kebetulan di dalam perikop ini Paulus menulis tentang bagaimana Yesus sudah menang atas semua kekuasaan di atas muka bumi ini. Ya, di situ kita bahas tentang iblis. Di pasal 2 topiknya lain lagi ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dan Bapak Ibu konsen sepenuh untuk mengikuti pemaparan ini.
kiranya apa yang saya sampaikan bisa mencerahkan pemikiran Bapak Ibu, sehingga kitab Efesus ini sudah memberikan satu gambaran yang jelas apa yang sedang dimaksud oleh Paulus di dalam. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kemurahan, dan juga kuasa, kami berterima kasih pada malam ini kami sudah membahas satu bagian dari firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari pada malam ini kami boleh mengerti, dan dengan demikian kami dapat mengikuti jejak dari jemaat di Efesus, yaitu memiliki iman yang dinamis. Lalu dengan demikian juga dalam kehidupan kami akan dapat menjadi jemaat yang menjadi berkat bagi semua orang-orang kudus di atas muka bumi. Terpujilah namamu Bapa. Doa kami mengakhiri kelas ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri pembelajaran eksposisi kitab Efesus pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pak Daniel, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang ada di kelas Zoom, di live streaming, maupun di channel YouTube Sema Adonai. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Nanti ada jam 21:10 waktu Indonesia bagian Barat, pelajaran firman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.